Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Mohon maaf sebelumnya, sudah lama, hampir 2 minggu lebih saya tidak membuat konten baru. Ini dikarenakan saya sedang ada urusan pribadi yang memang butuh fokus atau keseriusan dalam hal spiritual, mental maupun material. Saya minta doanya saja kepada teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Semoga apa yang sedang saya jalani bisa memberikan manfaat jauh lebih besar, baik khususnya untuk diri saya pribadi, diberikan kelancaran, keberkahan, dan apa yang saya maksudkan, yang saya tujukan benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang saya harapkan, dengan ridho dari Allah SWT. Saya akan memulai sesuatu hal yang baru dalam kehidupan saya. Jadi teman-teman, mohon doanya, semoga semakin bertambah pengalaman baru, pelajaran baru, kehidupan baru, maka semakin bertambah juga ilmu-ilmu baru dan semakin mengembangkan kebijaksanaan yang baru, keilmuan yang baru, dan kebermanfaatan yang jauh lebih besar skopnya. Amin. Di konten kali ini teman-teman, saya akhirnya harus memberikan penjelasan tentang sebenarnya siapakah Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana. Mohon maaf, konten-konten sebelumnya memang saya sengaja menjabarkan atau menjelaskan tentang Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana secara tersirat, secara logika berpikir, dianalogikan, dan tentunya membuat menjadi beberapa diantaranya bingung dan terjadi kontroversi. Tapi tidak apa-apa, itu memang suatu hal yang sudah menjadi sebuah resiko. Tapi kali ini, di konten kali ini, saya akan menjabarkan, menjelaskan secara jelas siapa sebenarnya Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana. Tentunya apa yang saya sampaikan ini adalah hasil olah rasa dan olah pikir saya, yang tentunya ini tidak boleh teman-teman langsung percayai, dianggap benar, tapi harus dikaji dan olah kembali, ya. Tidak ada kebenaran mutlak di diri manusia. Setiap manusia memiliki pengalaman, pemahaman, keilmuan sesuai dengan apa yang dia pelajari. Jadi saya tidak mewajibkan teman-teman mempercayai apa yang saya katakan. Jangan ditelan mentah-mentah. Siapakah Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana sebenarnya? Ini menurut Reza Rahasia. Terima kasih teman-temanku sekalian yang masih setia mendengarkan dan menonton konten saya ini. Tentunya setiap siapapun berhak untuk menyaksikan, berkomentar apapun di kolom komentar video apapun. Tapi jika boleh diperkenankan, saya memberikan saran kepada saudaraku sekalian seluruh Nusantara bahwa jika sudah tidak berkenan atau sudah ada ketidaksukaan kepada saya di konten ini atau konten manapun, maka jangan buang tenaga, buang pikiran, buang mental, dan malah menambahkan dosa kalian. Jadi kalau sudah tidak suka, lebih baik skip atau jangan nonton sekalian video saya ini. Silahkan cari video yang sesuai dengan harapan dan keinginan kalian semua. Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana. Nama ini sangat heboh, sangat merebak sekali, muncul di permukaan karena beberapa padepokan mengutarakan, menjabarkan, bahkan ada yang mediumisasikan tentang informasi tentang Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana. Tidak apa, setiap hal, setiap orang berhak menyampaikan apa yang ingin disampaikannya dengan tujuan masing-masing, dengan keperluan masing-masing, dengan kepentingan masing-masing. Oleh karenanya, saya pun berhak untuk menyampaikan apa yang saya ketahui, dengan landasan bukan untuk membantah, menyalahkan, atau menyudutkan pemahaman orang lain yang sudah menyampaikan tentang Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana, bukan. Tapi untuk setidaknya membagi apa yang saya ketahui, semoga ada manfaatnya untuk kebersamaan kita. Karena saat ini, waktu ini, zaman ini, sudah saatnya manusia dewasa dalam beragama, manusia dewasa dalam berpikir, manusia dewasa dalam menerima segala apapun yang terjadi, baik secara logika, akal sehat, nalar, ataupun secara spiritualitas. Dewasalah dan merdekalah sebagai pribadi.
Di konten pertama tentang Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya menyampaikan bahwa Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana adalah Nabiullah, putra Nabi Syed alaihissalam. Beliau waliullah adalah Syed Anwar. Lalu saya sampaikan juga beliau juga adalah Uyut Semar. Dan saya juga menyampaikan bahwa beliau juga adalah Nabiullah Nabi Khidir alaihissalam. Di sini banyak sekali menimbulkan kontroversi. Apalagi apa yang saya sampaikan bertolak belakang dengan apa yang sudah disampaikan oleh beberapa padepokan sebelumnya, atau santri-santri yang lain sebelumnya. Saya sengaja menyampaikan hal ini untuk menimbulkan pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman sebenarnya tentang Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana yang tersebar di masyarakat. Yang ternyata bagi saya, menurut pribadi saya, Allahu a'lam bishawab, bukan berarti saya merasa paling baik, paling benar, tidak. Tapi saya melihat, saya memahami bahwa ternyata masih terdapat pemahaman yang kurang tepat atau dikelabui oleh ilusi dari pengkultusan, dari pengkelabuan atau penyelewengan pemahaman sejati tentang Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Saya menyampaikan bahwa Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana adalah Syed Anwar. Adalah Syed Anwar ataupun Uyut Semar ataupun Nabiullah Nabi Khidir alaihissalam. Mengapa saya menyampaikan seperti itu? Karena sejatinya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana adalah sebuah nama, julukan, sebutan kuno sudah berabad-abad tahun lalu yang dimunculkan kembali saat ini. Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, jika kita korelasikan, kita terjemahkan kepada bahasa Arab, maka akan menjadi Nur ala Nur, cahaya di atas cahaya. Nirwana bahasa Sanskerta yang artinya surga. Jadi seseorang yang memiliki karunia cahaya nur dari surga, maka siapakah yang memiliki surga? Maka siapakah yang memiliki bumi beserta isinya? Yaitu Sang Maha Pencipta yang Maha Menjadikan. Saya menyampaikan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana adalah Syed Anwar, Uyut Semar, ataupun Nabiullah Nabi Khidir alaihissalam. Itu saya sampaikan secara hakikatnya, secara inti penciptaannya, di mana setiap penciptaan semuanya berawal dari yang satu, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad tercipta jauh sebelum apapun di dunia ini tercipta. Jauh sebelum apapun yang ada di alam semesta, jutaan galaksi tercipta. Maka dari setiap makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, memiliki Nur Muhammad, memiliki Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana di dalamnya, di inti sumber dasarnya, di core-nya. Itulah kenapa saya menyampaikan bahwa Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana adalah Syed Anwar, Uyut Semar, dan juga Nabiullah Nabi Khidir alaihissalam. Jika benar, maka semuanya dalam alam semesta ini tidak ada yang bukan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Tidak ada yang tidak bukan Nur Muhammad. Semuanya memiliki Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad kualitas seperti apa yang ada dalam diri manusia? Karena dasarnya semua manusia itu fitrah. Tapi ketika lahir ke alam dunia, tumbuh kembang, remaja, dewasa, ada sesuatu yang timbul dalam dirinya, dalam hatinya, dalam pikirannya, yang membuat kemurnian Nur Muhammad itu rusak. Maka Nur Muhammad, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, akan mewujud kepada diri manusia, makhluk insan terpilihnya Allah, yang memurnikan dirinya. Nur Muhammad tercipta sebelum Nabiullah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW tercipta. Mawujudullah, awal Nur Muhammad, mawujudullah menjadi baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana merupakan Nur Muhammad yang nantinya pada periode berikutnya akan terlahir, akan hadir sebagai penglurus, pemurni kembali ajaran. Dalam setiap abad, setiap zaman, setiap era, Nur Muhammad, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana telah mewujudullah, telah mewujud kepada jasad-jasad setiap zaman, setiap abad, setiap era, setiap ajaran. Banyak diantaranya yang memang
secara logika akal dan secara histori yang ada, yang tercatat, tidak tercantum. Setiap agama, setiap kepercayaan memiliki sosok yang menjadi pemurni ajaran, kebijaksanaan, keilmuan sejati, dan kemanusiaan yang melimpah, juga kebermanfaatan yang sungguh-sungguh sangat tidak terbatas. Silahkan baca kembali, pahami makna kembali setiap sejarah keberadaan para wali, para nabi, orang-orang suci, bahkan para dewa sekalipun. Semuanya memiliki Nur Muhammad dalam dirinya, memiliki Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana dalam dirinya, karena itulah sumber fitrah ilahiyah Sang Pencipta alam jagat semesta ini. Lalu lantas ada yang menyampaikan bahwa Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana adalah ya ini yang menciptakan alam semesta, dialah Allah, dialah Tuhan. Itu pemahaman yang saya pribadi tidak bisa menyalahkan, karena setiap pemahaman keilmuan tergantung kepada manusia itu sendiri dalam perjalanan menempa dirinya mendapatkan pemahaman tersebut. Karena ketika bicara Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, maka jika dikorelasikan dengan ayat, ada ayat atau firman yang menyatakan bahwa Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nuru. Jika kita mengartikan secara arti terjemahan, maka Allah adalah cahaya. Cahaya di atas cahaya. Nur ala nur. Tapi ketika kita memahami bahwa bahasa Arab itu memiliki cara bertutur kata, makna yang berbeda. Ketika berubah huruf, berubah membaca, bahkan rokaatnya berubah pun berubah artinya. Bukan hanya bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Sunda juga memiliki cara dan asal-usul tata krama etika berbicara. Allahu nurus samawati wal ard. Jika diartikan terjemahan gamblang, maka Allah adalah cahaya di langit dan di bumi. Tapi teman-temanku, jika ada beberapa orang di sini, mohon maaf, saya juga bukan berarti paling jago, paling pintar, atau saya jago mengaji, tidak. Saya hanya memiliki sedikit saja keilmuan yang ini pun saya dapatkan dari beberapa guru, beberapa orang-orang yang saya ketemui, hasil diskusi dan pertimbangan dan lain sebagainya, bahwa setiap kata akan berbeda makna ketika menyebutnya berbeda. Allahu nuru di nahwu surafnya, jika Allahu di sini ada alif lam lil milki, alif lam ma'rifat, maka ketika Allahu nurus samawati wal ard, bukan berarti atau bermakna Allah adalah cahaya di bumi dan di langit, tapi Allah yang maha memiliki cahaya baik yang ada di langit maupun di bumi, yang memiliki cahaya. Jadi ketika nur adalah cahaya, Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana adalah cahaya yang ada di surga, maka siapakah yang memiliki surga? Maka siapakah yang memiliki cahaya? Maka siapakah yang memiliki seluruh jagat semesta ini? Jika disampaikan Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana adalah pemilik alam semesta atau pencipta alam semesta, maka tidak salah, tapi lebih tepatnya adalah Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana adalah milik ciptaan dari yang maha menjadikan, Allah, Tuhan seluruh alam. Allahu nuru, alif lam lil milki, alif lam ma'rifat, berbeda dengan Allah. Innallaha wa malaikatahu. Kalau innallaha wa malaikatahu itu berarti kepengurusan. Innallaha wa malaikatahu, Allah yang memiliki para pengurus-pengurus di jagat alam semesta ini, seperti para malaikat. Ada malaikat yang membagikan rezeki, memberikan wahyu, mencabut nyawa. Allah yang memiliki itu semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Setiap malaikat, Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Innallaha, kepengurusan, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zabar, Malik, Kudus. Itu kepengurusan. Nama-nama mulia Allah, yang sebenarnya nama-nama beliau, Allah SWT, tidak terbatas dengan 99 nama saja. Tapi itu nama yang wajib dan cukup diketahui oleh para manusia.
Sejatinya nama Allah sungguh sangat tidak terbatas. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuka cakra berpikir, cakra berpikir teman-temanku, kesadaran merasa bahwa jangan selalu kita mengkultuskan seseorang tanpa kita memahami diri sendiri. Ingat, man arafa rafsahu faqad khaba rabbahu. Kenalilah dirimu, aku akan mengenal Tuhanmu. Siapapun diri kita, manusia, akan mengantarkan kepada Sang Pencipta. Maka kenali diri kita, pahami ada siapa dalam diri kita, ada apa dalam diri kita, kenapa kita seperti ini, kenapa ada seorang seperti Reza Rahasia, kenapa ada orang-orang yang lainnya yang bertebaran di sana. Bukan karena Reza Rahasianya. Reza Rahasia bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya, tidak ada istimewanya apapun. Reza Rahasia kena penyakit pun akan sakit, diputus cinta akan patah hati, karena manusia. Tapi bukan Reza Rahasianya. Setiap manusia, setiap orang menyandang tugas masing-masing dalam alam semesta ini. Maka kenali tugasmu, kenali misimu, sadari tidak ada dirimu yang sejati, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mencari Allah, mencari Tuhan, larilah ke dalam dirimu, jangan lari keluar. Karena kalau kau lari keluar, kau akan tersesat. Di luar sana banyak yang menyesatkan. Hati-hati. Kau mencari Tuhan, tapi bukan menemukan Tuhan. Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Ini kenapa harus saya sampaikan? Karena sudah terlalu banyak. Sudah sangat mengkhawatirkan bagi diri saya pribadi. Pemahaman ini banyak menggiring manusia kepada hal yang tidak semestinya. Tidak seharusnya. Setiap manusia memiliki peran yang sama, hanya bagaimana tinggal diri manusia itu menempa dirinya, melatih dirinya untuk menemukan dirinya, jalan menemukan Tuhannya. Sehingga kita membutuhkan panduan orang lain yang sudah mencapai tingkatan pembimbing, tingkatan pencerah, itu bagus, itu perlu. Tapi jangan sampai orang tersebut kita jadikan orang itu satu-satunya tujuan, orang itu satu-satunya harapan, tempat bergantung. Tidak, bukan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan, Allah itu satu. Allahus samad, hanyalah Allah tempat kita bergantung dan tempat kita berlindung. Maka siapapun perantaranya, seperti saya misalnya, saya hanya perantara kata-kata. Jangan kagum kepada saya, jangan mengkutuskan saya, apalagi memuja saya. Jangan. Saya sama dengan kalian, manusia. Tapi setiap apapun yang saya sampaikan, bukan karena sayanya. Sadari, pahami, maknai. Ini jalan untuk kita bersama, khususnya saya, semakin dekat, semakin mengenal, semakin berada pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Mohon maaf, di konten ini mungkin saya sedikit terlalu berapi-api atau bergamblang menyampaikannya, karena sudah saatnya, karena memang sudah mengkhawatirkan, karena memang sudah saatnya kita dewasa dalam beragama. Jangan lagi diperbudak, jangan lagi diadu domba, jangan lagi mau seperti kerbau dicocok hidungnya. Setiap manusia berhak atas pemikiran, pemahamannya, namun butuh tuntunan bimbingan untuk tidak salah jalan. Merdekalah sebagai pribadi, dewasalah sebagai manusia. Karena itu yang akan menuntun kita kepada jalannya Allah, dan kita akan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan moksa, kita akan ngahyang, kita akan sempurna, insya Allah. Teman-teman, sekaligus di konten ini saya akan memberitahukan kepada teman-temanku sekalian bahwa nantinya ke depan, mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya berpakaian seperti ini, pakai kaos, santai, rileks, celana, hanya pakai udeng saja. Bukan saya ingin meninggalkan ciri khas saya yang memakai pakaian adat Sunda tradisional, tidak. Tapi saya ingin memberikan suatu hal yang bisa, insya Allah, lebih diterima oleh umum, khalayak ramai. Maka saya akan berpenampilan sesantai mungkin, serileks mungkin, senatural mungkin, seperti ini, untuk menghindari bias pemahaman orang. Karena memang ternyata banyak manusia yang belum paham ketika saya memakai adat Sunda tradisional, malah menyangka saya dukun, paranormal, dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa, itu sebuah keseruan, keunikan, dan keasikan ketika saya menjalani kehidupan sebagai seorang YouTuber seperti ini. Kedepannya saya akan membuat konten yang lebih
rileks, lebih santai, lebih ringan atau receh mungkin ya, yang semua kalangan bisa menerimanya insya Allah. Karena kalau konten seperti ini segmented, konten yang hanya beberapa orang khusus yang bisa mampu menerimanya atau ingin menyaksikannya. Tapi di luar sana banyak manusia yang lain yang kadarnya berbeda, maka saya harus menurunkan diri saya untuk memasuki kadar-kadar yang belum sefrekuensi. Saya akan membuat konten yang ringan, yang receh, ya layaknya seperti teman-teman YouTuber lain mungkin ya. Tapi tetap pada core diri saya, pada inti saya tidak akan menghilangkan jati diri ciri khas saya. Tetap Reza Rahasia yang kalian kenal, hanya akan lebih banyak yang ringannya saja, campur ya. Jadi yang konten seperti ini tetap ada, nanti yang ringan, yang rileks, yang santai juga tetap ada. Insya Allah mungkin ada komedinya atau hal yang lain, tapi tetap syarat dengan manfaat. Tetap tujuan saya adalah ingin berbagi manfaat. Seperti itu teman-teman. Mari kita saling mendoakan segala hajat niat kita bersama dikabulkan Allah, dijabah Allah, diberikan berkah, perlindungan, tuntunan, dan diberhasilkan setelah maksud pencapaian kita bersama. Saya mohon doanya kepada seluruh subscriber saya yang ada dimanapun berada. Saya diberikan kelancaran, diberikan keberkahan atas apa yang sedang saya lakukan, sedang saya jalani sekarang, sedang saya persiapkan sekarang. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dengan sesuatu hal yang berbeda. Kehidupan seorang Reza Rahasia. Semoga bisa memberikan manfaat bagi seluruh umat. Tetap kaji dan olah kembali teman-teman ya. Jangan terlalu mentah-mentah. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.